Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan praktik penyuluhan KB. Baiklah, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Ilza Basidiki dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang mendidik anak di usia dini. Sebelum kepada pembahasan, kita harus mengerti arti dari kata anak itu sendiri. Siapakah anak itu? Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Setiap anak yang lahir di dunia ini adalah dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Nah, pada intinya anak itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, yang membawa mereka kepada Majusi atau agama lain atau Islam pun itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, lanjut kepada pembahasan yang pertama. Untuk menggugurkan salah satu hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu dengan mendidik. Nah, bagaimana cara untuk mendidiknya? Yang pertama, utamakan pendidikan agama yang kuat. Nah, agama adalah fondasi dalam bentuk akhlak yang soleh. Perilaku tabiat yang mencerminkan sosok pribadi yang baik. Mendidik anak dengan pendidikan agama merupakan langkah awal untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha. Tidak heran ketika misalnya dalam kandungan, ketika istri mengandung, suami tersebut mengazankan gitu. Itu sebagai salah satu pengenalan bahwa kedua orang tua mereka itu adalah beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua, pahami sifat dan karakter anak. Nah, orang tua yang baik berusaha memahami karakter anaknya. Ada anak yang sejak awal karakter pemalu, periang, introvert, atau penuh percaya diri. Sebaiknya perlakukan mereka sesuai dengan karakternya. Dan jangan memaksakan anak untuk menjalani karakter yang lain. Nah, anak kecil kan emang berbagai karakter gitu, banyak kan karakternya. Nah, itu tuh orang tua harus bisa memahami karakter dan sifat tersebut gitu. Tidak bisa memaksakan kehendak sesuai apa yang diinginkan orang tua. Kemudian lanjut yang ketiga, hargai perilaku anak. Menghargai setiap perilaku baik anak sebanyak-banyaknya dan usahakan untuk menghukum sedikit mungkin, seperti misalnya anak itu pengen beli apa gitu, ingin es krim atau gimana. Nah, itu tuh sebagai pelajaran tidak harus dituruti terus gitu. Biar dia ada usaha juga gitu. Seperti nangis kan, kalau anak kecil usahanya nangis kan kayak gitu. Atau merengek-rengek gitu. Kemudian yang keempat, ajak anak berbicara dalam diskusi. Nah, maksud diskusi di sini bukan diskusi kayak kita dalam perkuliahan. Contohnya misalnya dalam memilih baju, makanan, berwisata, sampai sekolah sendiri. Dengan kebiasaan ini, anak juga akan terbiasa dengan penyelesaian masalah secara demokratis. Nah, begitu ya, kurang lebihnya. Kemudian ada yang kelima, manfaatkan momen bersama anak. Jika Anda adalah orang tua pekerja, maka pintar-pintarlah menggunakan kesempatan terbatas untuk berkomunikasi dengan Anda seefektif mungkin.
Misalnya sambil bercanda, kemudian usahakan mendapatkan pembicaraan yang berisi. Kemudian juga kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai positif ketika anak Anda menemani saat menonton televisi. Kemudian ada yang keenam, berilah contoh tauladan yang baik. Anak adalah peniru ulung. Jadi anak itu kan gimana orang tuanya, misalkan dia mencontohkan yang baik, apa yang dilihat dia tiru. Maka berhati-hatilah dalam bertingkah laku dan menjalankan kebiasaan. Nah, itu. Anak usia emas memiliki daya ingat yang sangat kuat. Nah, apalagi anak kecil kan. Jadi apapun yang orang tua lakukan itu menjadi modal dalam berperilaku di saat dewasa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.